Hadis yang ke-91 masih dalam bab mencium anak. Kalau hadis yang ke-90 tadi motivasi dari Nabi agar kita sayang ke anak, dan bukti sayangnya orang tua dengan anak adalah dengan menampakkan menciumnya. Hadis yang ke-91 ini prakteknya Nabi. Jadi Rasul itu enggak cuman ngomong. Rasul itu enggak cuman jargoni. Apa jargoni? Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Enggak. Ya, kalau kita mungkin begitu, ngomong doang tapi amalnya belum tentu. Kalau Rasul enggak. Rasul telah memberikan motivasi dan Rasul mempraktekan. Kita lihat hadisnya. Haddatsana Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Dari Salamah ibnu Abdurrahman mengatakan anna Abu Hurairah qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Aliyin. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencium. Yang dilihat Abu Hurairah, Rasul pernah mencium Hasan bin Ali. Berarti siapanya ini? Cucunya. Ya, cucunya. Rasul pernah mencium Hasan bin Ali. Wa indahul Aqra ibnu Habis At-Tamimi jalisun. Pas Rasul lagi nyium Hasan, pas lagi nyium, jadi Rasul pas lagi mencium Hasan, itu ada di sebelahnya seorang yang bernama Aqra ibnu Habis At-Tamimi. Ya, ada salah seorang yang namanya Aqra. Kaget. Kagetnya kenapa? Karena di lingkungan dia, di keluarganya dia enggak begitu. Orang tua aneh kalau nyium anak begitu. Ya, sehingga ketika Aqra menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, yaitu cucunya, aneh. Ya, aneh. Ya. Maka apa katanya Aqra? Dia mengatakan faqala Aqra, maka Aqra pun nanya ke Rasul. Ya Rasulullah, inna li asyratan minal walad. Ma qabbaltu minhum ahada. Ya Rasul, saya itu punya 10 anak ya Rasul. 10 loh. Ya, banyak enggak? 10. Saya punya 10 anak ya Rasul. Ya. Ma qabbaltu minhum ahada, dan aku tidak pernah mencium satu dari mereka. Aku tidak pernah mencium salah satu dari mereka. Artinya apa? Punya anak banyak tapi enggak ada yang pernah dicium. Ya. Mungkin tadi karena kebiasaan mereka begitu, ya, atau mungkin karena jauh dari pendidikan, nggak mau ngaji, ya, ngajinya nggak mau, jadi nggak tahu ilmu, atau mungkin nggak peduli dengan pendidikan juga demikian. Maka ketika Aqra mengatakan demikian, fanadhara ilaihi, kemudian Rasul melihat Aqra, Rasul nengok ke Aqra yang ngomong begitu tadi, ya. Kemudian Nabi bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak sayang ke anak, barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak sayang ke anak, maka dia tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini, hadis yang ke-91, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, ilmu adalah untuk diamalkan. Apa jemaah? Ilmu adalah untuk diamalkan. Kenapa demikian? Karena ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan. Dan sebaliknya ilmu itu bisa menjadikan tidak manfaat ketika ilmu itu tidak diamalkan. Maka terjaganya ilmu ketika diamalkan. Apa diamalkan? Dipraktekkan. Ya.
Ilmu itu manfaat ketika kita praktekkan. Lihat Rasul tadi. Rasul dalam hadis yang ke-90, Rasul memberikan motivasi, teori, ilmu. Kemudian hadis yang ke-91 prakteknya. Jadi Rasul tidak hanya sekedar berbicara tanpa amal. Nah, kita pun demikian. Sudah berapa lama kita tahu tentang agama Islam? Sudah sampai mana yang kita amalkan dari syariatnya? Ya. Kita sudah belajar tentang sholat sekian lama, dari mulai takbir, dari mulai wudhu, ya. Apa yang sudah kita praktekkan dari yang sudah kita pelajari? Apakah itu cuman ilmu hanya keluar atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Cuman lewat tanpa bekas, tanpa adanya amal? Maka apa? Maka ini merugikan. Kenapa? Karena terjaganya ilmu itu diamalkan. Ya, ilmu itu diamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu cinta kepada anak adalah diantaranya dengan diluapkan, ditampakkan, yaitu dengan mencium. Dan ini nggak cuman ke anak doang, ya, nggak cuman ke anak doang, ya, ke istri, ya, begitu, ke suami, begitu. Jangan cuman ketika baru nikah doang, ya, ketika nikah doang baru seminggu, ya, namanya apa? Bulan madu, 2 bulan ke atas, bulan pahit, sampai sekarang. Nah, jadi yang salah di mana tuh? Ya. Jadi apa? Ya demikian ketika kita lihat bagaimana Rasul menampakkan sayangnya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah radhiyallahu taala anhum, ya. Dan terkadang ada seorang yang kurang baik, terkadang ada orang yang kurang baik, ya. Dia bangga. Seperti orang tadi Aqra. Aqra ini kan ngelihat Rasul mencium Hasan, ya, seakan-akan dia mengatakan, ini loh kami itu nggak biasa nyium anak, seakan-akan itu suatu kebaikan, kebanggaan, padahal tidaklah demikian, ya. Kayak orang bermaksiat, ada orang bermaksiat itu malah bangga, ya. Itu kan kayak tabiat kebaikannya itu hatinya kayak sudah mati. Orang maksiat itu harusnya malu. Kalau fitrahnya masih benar, orang yang maksiat itu harusnya malu. Tapi sekarang enggak. Ada orang yang maksiat tapi malah bangga, begitu. Zina dilevin, ya, mabuk direkam sendiri, ya. Atau misalnya melakukan perbuatan dosa, bangga disebarin. Ini kan kayak naluri kebaikan udah kayak hilang. Ya, kenapa? Karena aslinya orang melakukan dosa dan maksiat itu malu. Ya, tapi ada orang yang tidak demikian, ya, tidak demikian, sehingga terkadang ada seorang yang kurang baik itu seakan-akan bangga, punya adab dan akhlak yang kurang baik tapi bangga. Ya, ya inilah saya begini. Ya, padahal itu enggak baik, padahal itu enggak patut untuk dirawat. Harusnya diganti, harusnya dirubah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pelajaran yang lain, hendaklah antara bapak dan anak atau orang tua dan anak itu saling menyayangi. Kalau anak pengen sayang ke orang tua, maka orang tua juga harusnya sayang ke anak. Ya. Tetapi juga perlu ingat, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita yang sebagai posisi kita sebagai orang tua, sayangnya kita ke anak, jangan niatnya biar anak balas baik juga ke kita, sayang juga. Tetapi kita meniatkan pertama agar kita mendapatkan pahala di dalam sayangnya kita ke anak. Kenapa demikian? Karena disebutkan tadi bahwa dalam Islam
orang tua yang mencium anak itu bukan hanya sekedar tumbuh dari sifat sayangnya, tetapi juga Islam menganjurkan demikian. Ketika niatnya benar dengan mengharapkan pahala dari Allah ketika mencium anak, maka itu berbuah pahala, ya, berbuah pahala. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sayanglah ke anak. Kalau kita yang sebagai anak, kita masih punya orang tua, sayang juga ke orang tua. Kenapa? Karena disebutkan, ya, hendaklah untuk saling menyayangi antara orang tua dan anak. Kadang-kadang ada orang tua maunya diperhatikan, maunya disayang, maunya di apa? Ya, maunya anak-anaknya peduli, tapi dia sendiri nggak sayang ke anak, tapi sendirinya nggak peduli ke anak-anaknya. Ya, maka saling, orang tua sayang ke anak. Ya, anak juga sayang ke orang tua. Suami sayang ke istri, istri juga sayang ke suami. Ya, begitu saling. Jangan cuman ego yang dikedepankan, pengennya sendiri yang disayangi, tapi tidak pernah peduli dengan menyayangi, ya, yang lain. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, menghindari sifat malu, gengsi, dan tidak perasaan, ya, menghindari sifat malu, gengsi, dan tidak perasaan kepada, ya, kepada keluarga. Rasul ini kan nggak malu, Rasul seorang nabi, panglima perang, ya, Rasul luar biasa tentang apa, ya, tentang kepribadiannya, tetapi tidak ada gengsi, tidak ada malu. Ya, Rasul orang yang sangat perasaan, orang yang sangat perasaan, punya perasaan peka. Maka jadilah orang tua yang punya perasaan, jangan jadi orang tua yang nggak punya perasaan. Ya, ada orang tua yang nggak perasaan sama anak, ya, diantaranya tadi punya anak 10 nggak ada yang pernah dicium. Ya, ini kan kayak itu tadi, ya, seakan-akan rahmat kasih sayang Allah itu telah tercabut atau telah dicabut, sehingga kayak nggak ada peduli ke anaknya, ya. Dan bisa jadi anak yang durhaka sama orang tua, ya, disebabkan, ya, karena apa? Karena mendapatkan atau kurang mendapatkan kasih sayang, ya, kurang mendapatkan apa? Kasih sayang. Bisa jadi apa? Ya, orang tua yang tidak disayangi oleh anaknya karena bisa jadi itu apa? Ya, karena sebab ulahnya sendiri. Ya, kadang-kadang kita lihat, ya, tadi misalnya ada anak yang lebih nurut sama orang lain, orang tua kan sedih sebenarnya. Tapi coba kesedihan itu hilangkan dulu, kamu selama ini gimana, gitu loh. Jangan nyalahkan anak mulu. Ya, kadang kita lihat di jalan ada anak-anaknya jalanan, ya, ada yang ngamen, ada yang minta-minta, ada yang anak pang. Mereka kalau saya tanya atau kita tanya, punya orang tua enggak? Punya orang tua kan? Punya. Kenapa bisa seperti itu? Coba bagaimana orang tuanya mendidik, menyayangi. Kan mereka semua juga banyak anak-anak. Kita lihat kadang masih anak-anak, ya seumuran-umuran mungkin apa? Ya belasan tahun ada. Penampilannya begitu. Jadi anak jalanan, anak gelandangan, ya. Ada yang jadi anak kayak tadi seperti itu. Mereka juga punya orang tua. Ya, kemana orang tuanya? Ya, tentunya demikian itu karena ada sebab. Tumbuhnya anak yang sayang kepada orang tuanya diawali dengan orang tua yang sayang dulu kepada anaknya. Ya, orang tua yang sayang kepada anak. Jangan alasannya saya sibuk, enggak sibuk, pekerjaan itu tidak menghalangi. Jangan alasan mulu karena sibuk, enggak. Ya. Anak juga tahu kok, ngelihat orang tuanya mana katanya sibuk, ini pulang kerja malah ke HP. Ya, ini pulang kerja tapi apa? Tapi
ya sibuk dengan apa? Burungnya sendiri. Sibuk dengan nonton TV. Ya, yang ibunya sibuk dengan WA, Facebookan. Ya bukan nggak boleh, tetapi terkadang anak itu kan ngeliat. Ya. Ketika orang tuanya pegang HP, anaknya ya datang, sana jangan ganggu, kerja. Padahal pulang kerja. Ya. Nah, ada juga kadang orang tua yang bisa tertawa dengan teman-temannya, ya, tetapi tidak bisa tertawa dengan keluarganya. Kenapa? Bisa nyaman dengan teman-temannya, tapi enggak nyaman dengan keluarganya. Bisa asik ngobrol dengan teman-temannya, tidak asik ngobrol sama anak istrinya. Kenapa? Apa yang membuat demikian? Nah, sehingga ya mulailah kita praktekkan ilmu ini untuk kita ya dekat dengan keluarga, dekat dengan anak, ya, tampakkan bahwa kita orang tua itu sayang kepada anak baik zahir dan batin. Ya, baik apa? Baik zahir dan batin, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, tampakkan kita itu sayang kepada anak baik zahir dan batin. Batin itu apa? Batin setiap orang tua fitrahnya sayang ke anak. Zahirnya apa yang nampak? Kita praktekkan tadi. Kita gandeng, kita gendong, ya, kita usap, kita peluk, kita cium, itu anak akan merasa bahwa orang tua itu sayang dan dia pun akan merasa nyaman. Akan merasa bahwa orang tuanya itu sayang, dan ini adalah modal pertama ketika nanti dia telah tumbuh bahwa orang tuanya itu sayang, maka dia akan mudah diarahkan. Akan mudah dididik. Jangan salahkan ketika anak nggak nurut, ketika kita sebagai orang tua, kalian sebagai orang tua tidak peduli dan tidak sayang kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Orang yang sayang maka Allah akan menyayangi. Sebagaimana hadis tadi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang maka Allah tidak sayang. Rasul bersabda dalam hadis yang lain, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah, yarhamur Rahman, maka Allah akan sayang. Orang yang sayang maka Allah akan menyayangi. Kemudian Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang manusia atau sayangilah yang ada di bumi. Siapa yang di bumi? Ya manusia. Manusia siapa yang pertama? Ya keluarga. Maka niscaya kalian akan disayangi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Ya. Dan Allah juga sayang kepada mereka. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat sayang kepada orang lain, Allah pun tidak tidak sayang, ya. Sehingga dari sini pelajaran yang lain, ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ketika kita ingin mendapatkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah sesama. Kalau kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah, maka rahmatilah juga sesamanya. Jangan mikirin sendiri pengen disayang, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi. Niscaya kata Rasul, ya, yarhamukum man fis sama. Pasti niscaya ya kalian akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Ya, dan tentunya di sini ada pendidikan. Ketika dia telah menancap, tumbuh di dalam dada mereka, dalam hati mereka, bahwa orang tua saya sayang kepada saya, maka dia pun akan mudah diarahkan, mudah untuk dididik, dan mudah untuk kita kita ajari dengan kebaikan. Makanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini ketika Hasan bin Abi Thalib masih kecil, kemudian Rasul mencium, ya, maka dia tumbuh dengan orang yang menjadi ya pemuda terbaik. Disebutkan kata Nabi SAW,
Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah seorang atau pemuda, ya, pemudanya penduduk surga. Lihat, ya, ketika tumbuh dewasa menjadi orang yang hebat, bukan karena oh kakeknya Nabi, enggak. Siapa yang jamin, ya? Oh Hasan ini kan karena kakeknya Nabi, wajar dia jadi orang soleh. Kata siapa? Abu Thalib itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya, kok enggak ngomong begitu juga? Oh, bingung. Kenapa? Ternyata beda. Jadi Hasan, ya, bukan karena Rasul orang soleh kemudian Hasan jadi orang soleh. Enggak. Ya, kenapa? Karena agama kesolehan itu bukan kayak turunan. Betapa banyak keturunan-keturunan dari orang yang soleh tapi enggak soleh, betul? Lihat anaknya Nabi Nuh alaihi salam, apakah soleh kayak bapaknya? Ya. Belum tentu orang yang dekat itu soleh seperti orang yang dia deketi, belum tentu. Lihat istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, apakah dia seperti, ya, apakah dia soleh? Enggak jawabannya. Tetapi tumbuh dari pendidikan. Maka pendidikan yang terbaik itu mulai dari orang terdekat. Siapa orang terdekat kita? Keluarga. Sebagaimana Hasan kata Nabi, dia telah mendapat dididik dengan sebaik-baik didikan yang dimulai dari kasih sayang Rasul ketika menciumnya, mendoakan, mendidik. Sampai Rasul mengatakan, Al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemuda dari pemuda nanti di hari kiamat, yaitu di surga. Dan dia bukan orang sembarangan. Tentunya Rasul mengatakan bukan itu apa, Hasan kemudian dia enak, oh saya kan udah ya dikatakan apa dapat kebaikan. Bukan begitu. Orang soleh nih Hasan. Ya, Hasan ini orang soleh, tumbuh dengan pendidikan yang baik. Ya, makanya pernah suatu ketika disebutkan tentang Hasan ini. Ya, Hajjal Hasanu ibnu Ali Hamsa asyrata hajan, Hamsa asyrata hajjatan masyian wa innal ibila la tuqadu ma'ah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu pernah haji 15 kali. Dalam setiap haji itu dia apa? Jalan kaki. Oh itu kalau bukan iman yang kuat itu berat, jalan kaki kok. Ya, jalan kaki dari mana? Dari Madinah ke Mekah. Ya, jalan kaki ya lama, tapi haji demikian. Pernah suatu ketika selesai sholat, Hasan ini mendengar sebelahnya ada orang yang lagi doa. Ya, orang yang lagi doa itu nggak kenal sama Hasan sebelahnya. Ketika ya setelah sholat ada orang yang doa di sebelahnya. Doanya disebutkan, ya. Disebutkan doa dari orang tersebut, an yarzuqa asyrata alafi dirham. Dalam doanya itu, ya Allah, berilah saya rezeki, ya. Saya punya utang sekian, saya pengen punya uang sekian biar bisa bayar utang, ya. Disebutkan dia meminta kepada Allah sekitar 10.000 dirham. 10.000 dirham itu enggak sedikit jemaah. Hasan bin Ali dengar, langsung pulang jemaah. Hasan bin Ali langsung pulang ke rumah, ambil hartanya semuanya sekitar apa ya sebanyak yang orang tadi di masjid doa, kan enggak kenal. Kemudian minta orang, kemudian kamu bawa uang ini kasihkan orang yang lagi doa di masjid. Yang cirinya begini, kasihkan ke dia. Itu kalau bukan orang soleh nggak mungkin itu Hasan. Ya, sampai jalan, apakah nggak punya kendaraan sampai haji dia jalan kaki? Nggak punya. Ya, disebutkan wal ibilu tuqat. Ontanya itu nggak dinaikin. Justru Hasan ini yang memegang tali pelananya. Ya, dipegang sampai apa Mekah. Bukan karena apa? Bukan karena nggak mau, tetapi pengen apa? Mendapatkan pahala lebih banyak. Ya.
Ada orang yang doa begitu, ya, kemudian dengar bahwa pulang, ya, bawa uang sebanyak itu, kemudian diberi. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Bidayah wan Nihayah, wa kanal Hasanu idza shallal ghadata fil masjidi yajlisu fi musallahu yadhkurullaha hatta tartafi asyamsu. Disebutkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib setiap kali sholat subuh, setiap selesai sholat subuh, itu dia nggak pindah dari tempat duduk atau tempat sholatnya tadi. Setiap sholat subuh, dia nggak pindah dari tempat sholat subuhnya dia, terus di situ berzikir. Setelah sholat orang udah pada bubar. Dia terus di situ berzikir sampai kapan? Hatta tartafi asyamsu, sampai matahari itu sudah meninggi. Sudah mulai siang, ya mungkin jam 10, ya jam 11, kuat zikirnya begitu, ya beda dengan kita, ya kalau kita habis sholat seringkali korupsi zikir, apa korupsi zikir, nggak zikir langsung pergi, ya ini menunjukkan kalau bukan orang soleh nggak mungkin, dan kesolehan orang itu bukan karena turunan, walaupun bapaknya orang soleh Ali. Walaupun kakeknya seorang nabi, tetapi orang soleh itu tumbuh dari pendidikan, tumbuh dari dari perhatian orang tua, dan tumbuh dari dari seorang yang mau perhatian dengan anak-anaknya. Maka kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendidik anak kita, baik itu laki-laki ataupun anak perempuan, maka didiklah dengan didikan terbaik, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk kita, dan dan keburukan mereka juga bisa menjadikan kita yang mendapatkan keburukan. Ya, maka kita berusaha maksimal dan sungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan untuk anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya diberikan kemudahan di dalam mendidik keluarga, di dalam mendidik anak-anak. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.